Para pemirsa dan jamaah sekalian, saat ini kita sudah tersambung dengan Bupati Lumajang Al-Mukarrom Kyai Haji Thoriqul Haq. Sebelumnya kami sampaikan Pak Bupati bahwa kegiatan ini diikuti 401 pasien COVID-19 yang sedang melakukan isolasi baik di rumah sakit maupun di rumah dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu diikuti oleh 178 keluarga almarhum almarhumah yang meninggal karena COVID-19. Kegiatan dari Masjid Al-Akbar Surabaya ini juga dirilai oleh teman-teman Asosiasi YouTuber Santri Indonesia yang berjumlah sekitar 500 channel secara bersama-sama menyiarkan kegiatan doa bersama sebagai ikhtiar batin untuk mendukung PPKM darurat. Mohon berkenan kepada Pak Bupati untuk memberikan motivasi, memberikan spirit kepada teman-teman yang sedang isolasi agar mereka yakin, mereka pede, kemudian mereka bersemangat untuk sembuh. Sekaligus nanti panjenengan mohon untuk melantunkan sholawat tibil qulub. Kepada Bapak Bupati kami haturkan. Hamdan bi ni'matika ya rabbal alamin. Hamdan bi hidayatika ya muhdis siratal mustaqim. Hamdan bi rahmatika ya rahmanur rahim. Salatan wa salaman mutalaziman ala rasulil karim. Sayyidina Muhammad Nabiyul Amin. Para kiai, para alim, para ulama yang saya muliakan, yang saya hormati, Imam Besar Masjid Al-Akbar Surabaya yang saya taati, yang saya hormati, para tokoh, seluruh peserta doa bersama, jamaah doa bersama untuk kesembuhan kita semuanya. Insyaallah doa ini akan menjadi nilai tambah kita bersemangat untuk sehat. Insyaallah, insyaallah. Dan saya yakin doa ini adalah doa yang mustajab karena doa ini menjadi bagian doa dari hati kita yang tulus, yang ingin ada kesembuhan. Jamaah semua yang saya hormati, para kiai, para alim, para ulama, saya pernah mengalami positif COVID-19. Saya pernah dirawat di rumah sakit Dr. Haryoto, rumah sakit di Kabupaten Lumajang, selama 1 minggu. Dan saya juga pernah melakukan isolasi mandiri dalam prosesi penyembuhan juga selama 1 minggu. Praktis sekitar 2 minggu lebih, saya fokus dalam proses kesembuhan saya. Waktu itu saat saya dinyatakan positif COVID-19. Hadirin semua, jamaah doa bersama Masjid Nasional Al-Akbar untuk kesembuhan sakit kita semuanya. Ada beberapa pesan saya yang ingin saya sampaikan, bahwa pertama, COVID ini ya benar ada. COVID ini bisa terkena siapapun. Tidak pandang bulu, mau kaya, mau miskin, mau punya jabatan atau tidak punya jabatan, bekerja dimanapun, bekerja siapapun, sama. Semuanya punya potensi, bahkan bisa terkena COVID-19. Termasuk saya waktu itu. Saya berawal dari kegiatan yang sangat padat. Waktu itu ada erupsi Semeru, sehingga saya berkeliling di 3 kecamatan
tidur di balai desa, sampai saya terlupa bahwa saat itu masih pandemi COVID-19, saya juga waktu itu tidak lagi terlalu mengikuti protokol kesehatan karena memang yang harus ditangani dan bersentuhan dengan banyak orang. Saya sadar waktu itu yang saya prioritaskan adalah bagaimana bencana itu segera tuntas, segera selesai. Betul, erupsi Semeru menjadi perhatian fokus kita semuanya untuk melakukan penanganan sehingga Kabupaten Lumajang waktu itu dalam keadaan darurat bencana. Selama 1 minggu saya keliling dari kecamatan ke desa-desa, ke masyarakat terdampak. Hari ke-7, kondisi tubuh saya betul-betul mengalami kelelahan. Saya tidak lagi pada posisi daya tahan tubuh yang kuat. Saya demam tinggi, batuk, kemudian ada pileknya. Tubuh lemes. Jadi itu awal mula saya harus berkeputusan, iya saya ini harus istirahat. 1-2 hari tidak kunjung usai, tidak kunjung sembuh. Biasanya saya kalau sakit itu istirahat cukup, minum obat yang pada umumnya masyarakat minum, dalam waktu 1-2 hari bisa sembuh. Tapi saat itu 2-3 hari saya masih belum sembuh. Dingin, panas, dingin masih tetap. Kemudian batuk, pilek masih tetap. Saya telepon dokter, disampaikan kepada saya, Pak, kenapa baru sekarang lapornya? Saya sampaikan, iya saya biasanya 1-2 hari sudah sembuh dokter. Ini dalam kondisi pandemi Pak, Bapak harus segera melakukan pemeriksaan. Ya, saya harus diperiksa dokter. Saat itu saya sudah mulai pada posisi 2 pilihan. Kalau diperiksa, kalau saya positif ya berarti saya COVID, kalau negatif saya harus tetap melakukan proses penyembuhan. 2 pilihan itu. Dan betul, saya diperiksa, gejalanya memang salah satu dokter spesialis paru menyatakan ke saya, Bapak potensi COVID, Pak. Iya, nggak apa-apa, saya diperiksa. Saya di swab pertama negatif. Anak dan istri saya, keluarga juga di swab pertama negatif. Tapi dokter nggak percaya kalau saya negatif. Tunggu besok, Pak. Besok akan kita swab lagi. Loh, kenapa begitu, dokter? Iya, karena memang kondisi tubuh Bapak, ini potensinya COVID, Pak. Loh, ini hasilnya negatif. Iya, semoga besok negatif, Pak. Oke. Kemudian besok saya diperiksa lagi, betul. Besok positif. Begitu swab yang kedua, saya dinyatakan positif, tetapi istri dan anak-anak saya negatif. Alhamdulillah, saya sendiri. Begitu dinyatakan positif, waktu itu 2 pilihan. Ini disampaikan kepada masyarakat, atau cukup saya dan keluarga dan beberapa orang yang tahu. Itu dilema antara hati dan pikiran dengan keadaan kondisi yang memang harus dilalui dan harus disadari bahwa iya ini COVID. Saya berkeputusan, harus saya sampaikan. Para jamaah semua, saya waktu itu betul-betul pada posisi harus menguatkan diri sendiri. Begitu menyampaikan dan keputusan saya harus saya sampaikan kepada masyarakat, itu sekaligus saya ingin menguatkan diri saya. Bahwa seorang bupati juga bisa terkena positif COVID-19. Dan masyarakat juga harus tahu bahwa bupati juga bisa terkena positif COVID-19. Saya sampaikan dengan menyampaikan melalui media sosial saya kepada seluruh masyarakat Lumajang dan ke teman-teman media bahwa saya sudah dites swab dan saya dinyatakan positif. Dan saya harus melakukan isolasi di rumah sakit untuk penanganan supaya
hal-hal yang tadi panas, kemudian batuk, kemudian pilek bisa segera tertangani dan COVID-nya bisa segera disembuhkan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Pesan pertama adalah keikhlasan. Bahwa begitu ada yang terkena COVID-19, yang utama, yang pertama adalah keikhlasan bahwa ya, ini virus dari Allah, ini virus bisa terkena kita semuanya, dan kita ikhlas. Pertama, keikhlasan saya ya, saya sampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah hal yang mungkin terjadi oleh siapapun. Ikhlas, saya menyatakan kepada masyarakat, saya juga ikhlas, saya menyatakan bahwa saya harus dirawat di rumah sakit supaya ada penanganan secara medis yang benar, yang baik, yang betul. Saya 1 minggu ada di rumah sakit. Saya diinjeksi berbagai obat antivirus, obat antibiotik, obat vitamin, obat untuk menyembuhkan penyakit yang menyertai, dan itu dalam rentang waktu 1 hari bisa diinjeksi 7-8 obat. Tangan saya bengkak. Dan obatnya tentu bukan obat yang ya mungkin bagi orang tidak sakit. Tapi waktu itu ada banyak obat yang kental, yang kalau dimasukkan injeksi sangat sakit. Saya begini, ya Allah, sebegininya obat yang harus masuk ke dalam tubuh saya. Sakit, bengkak. Saya sampai 3 kali pindah jarum infus. Karena tangan bengkak, sudah tidak mungkin dilanjutkan untuk injeksi lagi. Begitu sakit, saya katakan kepada tubuh saya, sudah, kamu harus terima, sakit harus terima. Begitu dimasukin obat injeksi, iya sakit gak apa-apa, sakit hanya perasaan saja, sakit hanya ada di sini saja, setelah itu harus sembuh. Jadi begitu pindah jarum infus, ya gak apa-apa dok, pindah dok, yang penting obat semua masuk, yang penting ini dilakukan, ini ditangani dengan cara yang benar. Selama 1 minggu saya di rumah sakit, terakhir di swab itu masih positif, tapi kondisi tubuh saya sudah semakin baik. Fisik saya juga semakin pulih, walaupun masih lemas. Dibuat jalan masih terasa lemas. Dipakai untuk apalagi lari, dipakai untuk jalan menuju kamar kecil, terasa capek. Dan memang saya mendapatkan penjelasan dari dokter, salah satu efek dari orang yang teridentifikasi COVID-19 positif, salah satunya adalah fisik tubuh melemah. Betul, saya juga mengalami itu. Begitu sudah agak baikan, saya disarankan oleh dokter untuk isolasi mandiri. Saya menempati rumah tamu yang ada di sebelah rumah dinas saya, sendirian. Rumah tamu itu biasanya dipakai untuk tamu, tapi waktu itu saya pakai sendiri. Ada kompor di situ, ada peralatan masak semuanya. Kemudian telur, mie instan, sawi, beras, saya masak sendiri. Jadi masak sendiri itu sekaligus menguatkan untuk saya secara pribadi berkegiatan, tidak lagi berpikir yang berlebihan tentang keadaan COVID, tapi saya lakukan untuk memang itu sebagai, ya saya bisa ini, sendiri bisa, apalagi masak nasi goreng bisa saya lakukan sendiri, masak telur dadar bisa. Dan hari-hari saya, ya tentu bersyukurnya COVID itu, ibadah itu lebih tepat waktu, kemudian wiritan yang sebelumnya banyak-banyak wiritan itu, ya dibaca semuanya, karena itu yang menguatkan hati. Kemudian lapar, ya makan, waktunya
sholat asar tepat waktu, begitu dengar adzan langsung setelah itu sholat asar, sholat sunnah. Jadi aktivitas yang mungkin sebelumnya itu tidak sering saya lakukan, begitu COVID, ibadah yang sebelumnya sunnah-sunnah itu ya saya lakukan. Qobliyah ba'diyah, ya karena memang waktunya yaitu istirahat, kemudian makan, istirahat lagi, dan ibadah waktu itu memang cara yang menurut saya paling bisa menenangkan hati dan pikiran, sekaligus doa itu juga menenangkan hati dan pikiran, itu menjadi satu kesatuan. Subhanallah, saya betul terkonfirmasi positif COVID-19, tapi dalam konfirmasi positif COVID-19 itu saya bisa banyak merefleksikan muhasabah kepada diri saya sendiri. Apa yang ingin saya sampaikan pesan untuk Bapak Ibu semua yang saat ini sedang dalam masa isolasi, dalam masa proses penyembuhan dari COVID-19, bahwa semangat, begitu ada potensi untuk sembuh, begitu ada kekuatan untuk sembuh, itu kekuatan yang sesungguhnya. Dari mana? Dari diri kita. Begitu punya semangat sembuh, begitu punya kekuatan untuk sembuh, lakukan dengan sekuat tenaga, hati, pikiran, sehingga begitu pikiran dan hati ini punya kekuatan semangat untuk sembuh, insya Allah itu akan menjadi jalan untuk sembuh. Betul ada banyak yang menyampaikan belum ada obatnya COVID-19, belum ada. Tapi kita yakin bahwa kesembuhan itu tidak hanya sekedar dari obat. Bahwa kesembuhan itu bisa dari mana saja. Karena Allah telah menjanjikan itu, likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Termasuk obat yang datang dari diri kita, yang datang dari pikiran kita, yang datang dari hati kita. Ayo terus semangat. Tidak ada penyakit yang tidak sembuh. Ada banyak cerita yang disampaikan teman-teman dari banyak orang yang terkena COVID-19, yang mungkin sebelumnya sudah tersengal-sengal, sesak nafasnya. Ada yang hilang rasa. Tapi semua itu bisa sembuh kok. Karena itu, COVID-19 ini adalah virus, penyakit yang benar-benar ada, dan kita bisa melawan, bisa mengatasinya dengan cara tadi, keikhlasan, punya semangat yang kuat, punya hati yang teguh untuk punya keinginan, kita bisa sembuh. Mari kita bersama-sama membaca sholawat tibbil qulub, sekaligus ini bisa menguatkan untuk kita semuanya tetap sehat, tetap terjaga kondisi kesehatan fisik tubuh kita, dan insya Allah yang tidak terkonfirmasi positif tetap terhindar dari COVID-19. Dan yang saat ini sedang dalam proses isolasi, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri, ayo semangat sembuh, bisa sembuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها
وعلى آله وصحبه وسلم. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana